Pernahkah kalian melihat langit malam dan bertanya-tanya tentang bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya? Setiap titik cahaya itu adalah sebuah dunia yang jauh, penuh dengan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Alam semesta selalu menjadi sumber kekaguman bagi manusia. Dari zaman kuno hingga era modern, langit malam telah memikat imajinasi kita. Dari mana semua ini bermula? Bagaimana ia berevolusi menjadi kosmos rumit yang kita amati hari ini? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada perjalanan panjang untuk memahami asal-usul segala sesuatu. Ini adalah pertanyaan mendasar yang telah menarik minat para ilmuwan, filsuf, dan pemimpi selama berabad-abad. Mereka semua mencari jawaban di antara bintang-bintang. Pencarian untuk memahami asal-usul alam semesta adalah perjalanan ke jantung keberadaan itu sendiri. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang tempat kita di alam semesta. Ini tentang mengungkap misteri tempat lahir kosmik kita dan menelusuri rantai peristiwa rumit yang mengarah pada pembentukan galaksi, bintang, planet, dan akhirnya kehidupan itu sendiri. Setiap elemen di alam semesta memiliki cerita yang unik. Sepanjang sejarah, berbagai budaya telah mengembangkan mitos dan cerita penciptaan mereka sendiri untuk menjelaskan keberadaan alam semesta. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan makna dan konteks bagi kehidupan kita. Dari Lolo Babel kuno hingga tradisi lisan masyarakat adat, narasi ini mencerminkan keinginan bawaan kita untuk memahami kosmos yang luas dan penuh teka-teki di sekitar kita. Mereka adalah cerminan dari rasa ingin tahu dan kekaguman kita. Hari ini, pemahaman kita tentang asal-usul alam semesta didasarkan pada ranah sains, khususnya di bidang kosmologi, yang mempelajari struktur, evolusi, dan nasib akhir alam semesta. Dengan teknologi canggih, kita dapat melihat lebih jauh dan lebih dalam ke dalam ruang angkasa. Dan salah satu penjelasan yang paling menarik dan diterima secara luas tentang bagaimana semuanya dimulai adalah teori Big Bang. Teori ini memberikan gambaran tentang bagaimana alam semesta berkembang dari titik kecil yang sangat padat dan panas menjadi ruang yang luas dan terus berkembang seperti yang kita lihat sekarang. Bayangkan seluruh alam semesta terkonsentrasi menjadi satu titik yang lebih kecil dari atom. Sebuah titik yang begitu kecil namun memiliki massa dan energi yang tak terbayangkan. Titik yang sangat padat dan panas ini, yang disebut singularitas, adalah tempat teori Big Bang dimulai. Singularitas ini mengandung semua materi dan energi yang akan membentuk alam semesta kita. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, singularitas ini mulai mengembang dengan cepat dalam ledakan energi dan materi yang sangat besar, menandai kelahiran alam semesta kita. Proses ini dikenal sebagai Big Bang, dan ini adalah momen yang mengubah segalanya. Big Bang bukanlah ledakan dalam arti tradisional, seperti bom yang meledak di luar angkasa. Sebaliknya, itu adalah perluasan ruang itu sendiri yang cepat, membawa semua energi dan materi alam semesta keluar. Ini adalah ekspansi ruang yang menciptakan jarak antara objek-objek di dalamnya. Sebaliknya, itu adalah perluasan ruang itu sendiri yang cepat, membawa semua energi dan materi alam semesta keluar. Bayangkan ruang itu sendiri yang mengembang, seperti permukaan balon yang mengembang saat ditiup. Anggap saja seperti meniup balon saat Anda meniupkan udara ke dalamnya. Permukaan balon mengembang, membawa serta titik-titik atau tanda yang telah Anda buat di permukaannya. Titik-titik ini mewakili galaksi dan bintang yang bergerak menjauh satu sama lain seiring dengan mengembangnya alam semesta. Dalam sepersekian detik pertama setelah Big Bang, alam semesta adalah lautan api dengan panas dan kepadatan yang tak terbayangkan. Suhu yang sangat tinggi ini menyebabkan partikel-partikel subatomik terbentuk dan berinteraksi dengan cara yang sangat kompleks. Saat mengembang dan mendingin, gaya-gaya fundamental seperti gravitasi, elektromagnetisme, dan gaya nuklir kuat dan lemah mulai mengatur interaksi materi dan energi. Proses ini memungkinkan terbentuknya struktur dasar yang akan menjadi fondasi alam semesta. Selama rentang waktu yang sangat lama, alam semesta terus mengembang dan mendingin, memungkinkan terbentuknya partikel subatom pertama, kemudian atom, dan akhirnya blok bangunan galaksi, bintang dan planet.
Proses ini berlangsung selama miliaran tahun, membentuk alam semesta yang kita kenal sekarang, penuh dengan keajaiban kosmik dan misteri yang belum terpecahkan. Salah satu aspek yang paling menarik dari teori Big Bang adalah konsep inflasi kosmik. Teori ini, yang dikemukakan pada tahun 1980-an, menunjukkan bahwa pada sepersekian detik pertama setelah Big Bang, alam semesta mengalami perluasan eksponensial, tumbuh dari ukuran yang lebih kecil dari atom menjadi wilayah seukuran jeruk bali dalam sepersekian detik. Inflasi membantu menjelaskan beberapa sifat alam semesta yang teramati, seperti keseragaman suhu yang luar biasa dan struktur skala besarnya. Anggap saja seperti meregangkan selembar kain yang kusut saat Anda menariknya hingga kencang, kerutan menjadi lebih halus dan kurang terlihat. Demikian pula, inflasi menghaluskan segala ketidakberaturan awal di alam semesta awal, yang mengarah pada distribusi materi dan energi yang relatif seragam yang kita amati hari ini. Setelah inflasi, alam semesta terus mengembang dan mendingin, tetapi pada tingkat yang lebih lambat dan bertahap. Perluasan ini masih berlangsung hingga saat ini, dibuktikan dengan pergeseran merah cahaya dari galaksi yang jauh, yang menunjukkan bahwa mereka bergerak menjauh dari kita. Bagian 4, melampaui Big Bang, teori alternatif. Meskipun teori Big Bang adalah model yang berlaku untuk asal-usul alam semesta, itu bukanlah satu-satunya. Sepanjang sejarah, para ilmuwan telah mengajukan teori dan hipotesis alternatif, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri. Salah satu teori tersebut adalah model keadaan tetap, yang menunjukkan bahwa alam semesta selalu ada dan tidak memiliki awal atau akhir. Model ini mengusulkan bahwa materi baru terus-menerus diciptakan saat alam semesta mengembang, mempertahankan kepadatan yang konstan. Alternatif lain adalah model siklus, yang berpendapat bahwa alam semesta mengalami siklus ekspansi dan kontraksi, dengan setiap siklus berujung pada peristiwa seperti Big Bang. Dalam pandangan ini, alam semesta kita saat ini hanyalah satu iterasi dalam rangkaian siklus kosmik yang tak berujung. Meskipun teori-teori alternatif ini menawarkan kemungkinan yang menarik, mereka belum mendapatkan tingkat dukungan observasional yang sama dengan teori Big Bang. Model Big Bang, dengan prediksinya tentang perluasan kosmik, radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, dan kelimpahan unsur-unsur ringan, tetap merupakan penjelasan paling kuat untuk asal-usul alam semesta. Bagian 5, misteri materi gelap dan energi gelap. Saat kita menggali lebih dalam misteri alam semesta, kita menemukan fenomena yang menantang pemahaman kita saat ini tentang fisika dan kosmologi. Alam semesta ini penuh dengan rahasia yang belum terpecahkan, dan dua di antaranya adalah materi gelap dan energi gelap. Dua teka-teki yang paling mendalam adalah materi gelap dan energi gelap. Materi gelap dan energi gelap adalah dua konsep yang sangat berbeda, namun sama-sama misterius. Materi gelap adalah bentuk materi tak kasat mata yang tidak berinteraksi dengan cahaya atau bentuk radiasi elektromagnetik lainnya. Ini berarti kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi kita bisa merasakan pengaruhnya. Keberadaannya disimpulkan dari efek gravitasinya pada materi tampak, seperti bintang dan galaksi. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana cahaya dari galaksi yang jauh diblokkan oleh gravitasi materi gelap. Para ilmuwan memperkirakan bahwa materi gelap membentuk sekitar 85% dari total materi di alam semesta. Namun, sifat aslinya tetap menjadi misteri. Meskipun kita tahu bahwa materi gelap ada, kita masih belum tahu apa sebenarnya itu. Energi gelap, di sisi lain, adalah gaya misterius yang menyebabkan perluasan alam semesta semakin cepat. Ini adalah kekuatan yang bekerja melawan gravitasi, mempercepat ekspansi alam semesta. Tidak seperti gravitasi yang menarik benda-benda, energi gelap bertindak sebagai gaya tolak, mendorong benda-benda menjauh. Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam kosmologi modern. Pengamatan menunjukkan bahwa energi gelap membentuk sekitar 70% dari total kepadatan energi alam semesta. Ini berarti sebagian besar alam semesta kita terdiri dari sesuatu yang kita hampir tidak mengerti. Sifat materi gelap dan energi gelap adalah salah satu pertanyaan paling mendesak dalam kosmologi modern. Para ilmuwan di seluruh dunia bekerja keras untuk mengungkap rahasia ini. Mengungkap rahasia mereka dapat merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta dan nasib akhirnya. Penemuan ini bisa mengubah cara kita melihat dunia dan tempat kita di dalamnya.
Bagian 6, latar belakang gelombang mikrokosmik Gema Penciptaan. Salah satu bukti paling meyakinkan yang mendukung teori Big Bang adalah radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik CMB. Cahaya redup dari Big Bang ini menyelimuti seluruh ruang dan memberikan gambaran tentang alam semesta saat baru berusia 380.000 tahun setelah Big Bang. CMB ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1964 oleh astronom Arno Penzias dan Robert Wilson yang menggunakan antena sensitif untuk mempelajari gelombang radio dari luar angkasa. Mereka mendeteksi disisan radiasi gelombang mikro yang terus-menerus yang tampaknya datang dari segala arah, siang dan malam. Cahaya redup ini dengan suhu hanya 2,7 Kelvin atau minus 455 derajat Fahrenheit adalah cahaya redup dari Big Bang yang membentang selama miliaran tahun oleh perluasan alam semesta. Itu seperti sidik jari kosmik, menyimpan informasi tentang alam semesta awal, seperti suhu, kepadatan, dan komposisinya.